Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar tentang teks eksposisi. Untuk materi teks eksposisi sendiri kita akan bertemu pada 2 pertemuan. Baik, untuk pertemuan yang pertama, kita bahas dulu apa sih yang dimaksud dengan teks eksposisi. Oke. Materi yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini yaitu berkaitan dengan pengertian, ciri-ciri, struktur, pola pengembangan, dan kaidah kebahasaan. Apa yang dimaksud dengan teks eksposisi? Teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Biasanya teks eksposisi ini sering kalian baca juga di artikel-artikel berkaitan dengan berita atau hal apapun yang biasanya ada berisi dengan adisimba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, adisimba. Oke, apa ciri-ciri teks eksposisi? Ciri-ciri teks eksposisi yang pertama dia harus singkat dan padat, kemudian gaya informasinya mengajak. Maksudnya mengajak di sini adalah dia bisa mempengaruhi atau memengaruhi pembaca untuk mau mengikuti apa yang dia pikirkan gitu. Meskipun caranya penulis mengajak ini tidak memaksa. Kemudian penyampaian teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku. Wajib menggunakan bahasa yang baku. Kenapa? Karena biasanya teks eksposisi ini berkaitan dengan hal-hal keilmiahan. Kemudian menjelaskan informasi-informasi pengetahuan, tidak memihak, berarti tidak memaksakan kemauan dari penulis terhadap pembacanya. Kemudian teks eksposisi ini bersifat objektif dan netral. Dia tidak boleh, meskipun berisi pandangan, dia tidak boleh memaksakan pandangannya kepada pembaca. Kemudian penjelasannya disertai data-data yang akurat. Wajib ada disertai data karena ketika dia menyampaikan argumentasi atau menyampaikan pandangannya tanpa ada data, jadinya opini belaka gitu ya. Kemudian umumnya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Ini kalau disingkat jadi adiksimba. Lalu bagaimana strukturnya? Strukturnya itu ada 3, sama seperti teks-teks yang lain. Dalam teks LHO ini biasanya terdiri dari ada pendahuluan, isi, penutup. Tapi untuk teks LHO ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Untuk hari ini kita akan belajar teks eksposisi. Kemarin kita sudah sempat belajar teks LHO, kita akan melanjutkan bab berikutnya yaitu berkaitan dengan teks eksposisi. Nah, untuk teks eksposisi sendiri di video ini akan kita bahas ada 5 materi, tapi yang akan kita bahas lebih lanjut yaitu yang 4 materi ini berkaitan dengan pengertian, ciri-ciri, struktur, pola pengembangan, dan kaidah kebahasaan. Tapi nanti kaidah kebahasaan kita akan membahas lebih mendetail di pertemuan berikutnya atau di video berikutnya. Lalu apa yang dimaksud dengan teks eksposisi? Teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang berisi sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Maksudnya singkat, padat, dan akurat seperti apa? Singkat, tidak bertele-tele, kemudian informasinya padat, dan data yang disampaikan akurat atau tidak berisi kebohongan, dan bisa dipertanggungjawabkan data yang disampaikan tersebut. Kemudian apa ciri-ciri teks eksposisi? Ciri-ciri teks eksposisi yaitu singkat dan padat, gaya informasinya yang mengajak,
penyampaian teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku. Wajib menggunakan bahasa yang baku. Kenapa? Karena teks eksposisi adalah teks yang berkaitan keilmiahan. Jadi bahasanya harus baku, tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa ragam non formal. Kemudian harus menjelaskan informasi-informasi pengetahuan, tidak memihak, berarti tidak memaksakan kemauan dari penulis terhadap pembacanya. Kemudian teks eksposisi bersifat objektif dan netral. Maksudnya objektif apa? Tidak memihak atau tidak berdasarkan hanya pendapat pribadi, tapi melihat sesuatu secara objektif dan lebih netral. Sebisa mungkin netral ya. Kemudian penjelasannya disertai data-data yang akurat. Kenapa harus ada data-data yang akurat? Supaya apa yang disampaikan itu lebih valid atau bisa diuji kebenarannya. Nah, fakta juga digunakan sebagai alat konkretasi dan kontribusi terhadap sebuah masalah yang ada. Dan biasanya ini yang paling sering terjadi adalah umumnya menjawab pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Atau bisa kita singkat dengan adik Simba. Ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian bagaimana strukturnya? Sama seperti teks-teks yang pada umumnya, teks eksposisi punya strukturnya sendiri. Ada 3 struktur utamanya. Yang pertama, pernyataan umum atau tesis. Ini biasanya berisi pendapat awal atau dugaan awal dari seorang penulis terhadap isu atau masalah yang diangkat. Kemudian ada berisi argumentasi atau alasan. Ini biasanya dikemukakan apa yang menjadi landasan awal penulis membuat pernyataan tersebut. Kemudian yang terakhir ini ada penegasan ulang atau kesimpulan, atau bisa juga dituliskan rekomendasi, boleh-boleh saja. Biasanya di akhir ini selain menegaskan kembali atau memberikan kesimpulan, biasanya juga memberikan rekomendasi berupa saran atau masukan apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, ini pernyataan umum atau tesis tadi sudah saya singgung bahwa bagian tersebut berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks eksposisi. Kemudian juga ada argumentasi, unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Jadi ketika dia menyampaikan tesis atau pendapatnya di awal, maka si argumentasi ini wajib untuk memberikan data yang logis berupa angka, grafik, atau hasil temuan para ahli, atau apapun, atau hasil penelitian yang mendukung pendapat yang disampaikan penulis tersebut. Jadi ketika menyampaikan opini dan diberikan fakta-fakta, maka dia bisa disebut dengan argumentasi. Kemudian ada penegasan ulang atau kesimpulan. Biasanya ini berisi pendapat awal yang sudah ada, ditegaskan kembali dan diberikan rekomendasi tadi yang berupa saran atas masalah yang sedang diangkat. Nah, untuk pola pengembangan teks eksposisi itu sendiri ada 4 jenis. Yang pertama ada paragraf deduktif. Ini lazim digunakan ya kalau untuk teks eksposisi, karena paragraf deduktif ini paragraf yang umum digunakan. Biasanya diawali dengan ide pokok terlebih dahulu, kemudian diikuti kalimat penjelas. Sedangkan paragraf induktif diawali kalimat penjelas terlebih dahulu dan ditutup kalimat simpulan. Memang kalau paragraf induktif ini jarang sih kalau dalam teks. Lebih sering itu muncul paragraf deduktif. Kemudian ada yang disebut dengan ilustrasi. Biasanya membutuhkan ilustrasi untuk mendukung sebuah tulisan tersebut. Dan yang keempat ada perbandingan. Ini biasanya membandingkan ide atau gagasan dengan benda atau keadaan yang memiliki persamaan atau bahkan perbedaan pun tidak apa-apa. Yang penting dia bisa dibandingkan. Kemudian untuk kaidah kebahasaannya sendiri terdapat kalimat fakta dan opini dan banyak mengandung istilah-istilah ilmiah. Juga banyak terdapat kata adjektiva, juga masih ada seperti teks LHO, dia ada kata turunan yang berisi prefiks, konfiks, sufiks, dan lain sebagainya. Tapi karena itu sudah kita bahas di materi teks LHO, saya tidak akan menyinggung kembali. Dan yang paling penting di bagian kaidah kebahasan teks LHO, teks eksposisi, dia banyak terdapat kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Nanti kita akan bahas lebih mendetail pada video berikutnya. Oke, setelah kalian mendengarkan materi yang sudah disampaikan, silakan kalian kerjakan dulu latihan 1, menentukan argumentasi. Dibaca terlebih dahulu teksnya. Ini diambil dari buku siswa bahasa Indonesia untuk
edisi revisi 2016. Nah, kalian cari pendapat yang disampaikan oleh si penulis pada teks di sini. Kalian tentukan dulu, kemudian copy, kalian salin di bagian tabel sini. Kemudian cari juga mana yang berisi argumentasi si penulis, kemudian juga disalin di kolom sini. Dan yang terakhir, cari yang berupa rekomendasi atau saran yang disampaikan oleh penulis pada tabel berikut ini. Jadi kalian tentukan 3 hal ini terlebih dahulu, nanti kita akan bahas bersama-sama tentang latihan ini. Oke, selamat mengerjakan. Oke, sudah mengerjakan latihan 1, kita bahas. Yang pertama adalah pendapat yang disampaikan oleh si penulis. Kita lihat dari teks ini. Di kalimat pertama, bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Ini merupakan tesis atau pendapat dari si penulis. Karena bisa jadi kita sebagai pembacanya tidak memikirkan hal yang sama. Bisa jadi kita menganggap, oh enggak, bumi tidak sedang menghadapi masalah lingkungan yang serius, kita merasa baik-baik saja. Seperti itu. Nah, kalimat berikutnya kita lihat lagi. 6 masalah lingkungan utama yang tersebut adalah ledakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, kepunahan tumbuhan, dan lain sebagainya. Ini bisa juga masuk ke pendapat. Oke. Dari hal itu dapat dibayangkan betapa besar kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar, konsumsi sumber daya alam, dan polusi yang meningkat. Nah, ini juga masuk ke dalam pendapat yang disampaikan oleh si penulis. Oke, ini masuk ke pendapat yang disampaikan oleh si penulis. Kemudian untuk argumen yang disampaikan, ini masih masuk ke pendapat ya, karena ini tidak disebutkan ahlinya siapa. Jadi ini masih berupa pendapat awal ya, belum ada argumentasinya apa yang ahli siapa yang dimaksud. Kemudian, nah ini di bagian argumen, nih. Ini masuk argumentasi. Oke, masuk argumentasi. Nah, di bagian rekomendasi ada kata ini, kalimat seharusnya. Ini masuk ke rekomendasi. Kemudian di kalimat ini. Oke, kalau terlalu cepat bisa di pause dulu. Kita lihat kembali dari hasil yang telah kita kerjakan. Oke, dari hasil ini kita bisa melihat teksnya. Pendapat yang disimpulkan, bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. 6 masalah lingkungan yang utama tersebut adalah ledakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, kepunahan tumbuhan dan hewan, kerusakan habitat alam, serta peningkatan polusi dan kemiskinan. Dari hal itu dapat dibayangkan betapa besar kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar, konsumsi sumber daya alam, dan polusi yang meningkat, sedangkan teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, ini masuk ke pendapat yang disampaikan. Sedangkan untuk argumentasinya, kita lihat dia wajib menyantumkan data apa yang menjadi pendukung argumentasinya. Ini dia di awal memberikan opini seperti ini. Konsep pembangunan berkelanjutan menurut si penulis adalah jauh dari harapan. Nah, untuk membuktikan jauh dari harapan seperti apa? Dia memberikan contoh, sebagai contoh step on dan sebagainya. Nah, ini dijadikan argumentasinya sebagai data pendukung. Kemudian di kalimat ini, di teks ini, bencana alam lain yang menimbulkan jumlah korban banyak terjadi karena praktik pembangunan. Nah, ini dia memberikan contoh lagi, misalnya, nah ini jadi argumentasinya dia.
Kemudian di bagian ini, menurut tim ahli pusat penelitian, ini jadi argumentasi karena ada menurut tim ahli. Karena kalau ahlinya disebutkan lebih valid. Nah, di bagian rekomendasi cari kata kuncinya yang ada kata seharusnya, ada setidaknya. Nah, ini biasanya rekomendasi dari si penulis terhadap sebuah teks. Oke, bisa dilihat dari teks tersebut, dari hasil jawaban kalian, berapa jumlah yang betul. Lalu kalau ada yang dirasa kurang paham, boleh ditanyakan langsung saat kelas berlangsung di Zoom. Oke, sampai bertemu di Zoom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.